Ya, selamat malam dan berkah dalam. Bertemu kembali dengan podcast dari Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Sedayu. Nah, kembali lagi bersama saya Andi sebagai pembawa acara, dan malam ini kita kehadiran tamu-tamu istimewa yang mana gereja kita sekarang ini sedang dalam masa membangun. Ya, nah, membangun apa itu? Nah, kita bisa menanyakan langsung kepada kedua narasumber ini. Yang pertama adalah Bapak Antonius Wawan Subianto dan juga Bapak Antonius Ananta Nugraha. Nah, saya sendiri yang bukan Antonius di sini. Nah, pemirsa sekalian, mari kita ikuti perbincangan kita, dan selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Sehat-sehat? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Nah, Pak Ananta dan juga Pak Wawan, kita sedang ada, ya boleh dibilang proyek ya Bapak ya. Proyek yang mana ini pembangunan ini nanti akan melahirkan atau memunculkan satu bentuk baru, katakanlah sedemikian ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menggali ini se-urgent apa atau semendesak apa sih Pak pembangunan ini ya, sehingga kemudian ini dilaksanakan seperti itu. Monggo, dari siapa dulu? Boleh, santai saja Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Sungguh pada malam hari ini kita bersyukur karena secara pribadi kami bisa bersua dengan umat di Santa Teresia Sedayu dan juga semua umat dimanapun berada. Kalau bercerita kilas balik tentang pembangunan gereja Santa Teresia Sedayu ini, gereja ini sudah terbangun seperti ini saat ini, ya sudah cukup megah, cukup baik. Nah, kemudian pada saat pembangunan itu ada permasalahan, yaitu munculnya COVID pandemi pada saat itu. Sehingga ada, mau tidak mau kita harus membuat strategi agar gereja ini tetap terbangun atau bisa terselesaikan dengan baik. Maka pada waktu itu mengambil kebijakan, ada beberapa bagian yang harus dikurangi dan juga harus ditunda terlebih dahulu untuk pembangunannya. Nah, puji Tuhan, gereja sudah selesai dengan baik dan tanggal 14 Oktober 2021 kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Uskup dan juga diresmikan oleh Pak Bupati Bantul pada waktu itu. Dan ada yang harus ditunda, yaitu masalah pembangunan parkir. Yaitu sarana prasarana untuk parkir inilah yang harus ditunda. Karena memang pembiayaan dipusatkan ataupun dialokasikan khususnya untuk pembangunan gereja secara penuh ini. Nah, dan sekarang sudah terselesaikan. Begitu pandemi sudah selesai, kemudian ya kita akan melangkah berikutnya. Umat sudah meminta untuk segera ada sarana parkir ini supaya lebih nyaman untuk itu semuanya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk awal dari pembicaraan ini. Ya, terima kasih Pak Ananta. Nah, kemudian Pak Wawan mungkin bisa menambahkan untuk sejauh ini ya, ini sudah berjalan berapa bulan, kemudian sudah sampai dalam tahap apa ini Pak Wawan pembangunan kita ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya pertama-tama saya bersyukur bahwa saya bisa terlibat di kepanitiaan ini, dan sungguh ini menjadi sebuah panggilan buat saya secara pribadi, sekaligus semoga ini bisa menjadi bentuk pengabdian saya, kalau boleh saya katakan demikian. Tadi menjawab apa yang disampaikan
dari moderator Sandi bahwa sejauh mana untuk pembangunannya, tetapi boleh kalau saya menambahkan sedikit terkait dengan tadi disampaikan sejauh ataupun seurgen apa sehingga itu perlu lahan parkir itu segera disiapkan. Perlu kita sadari bahwa keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat itu juga menjadi bagian dari sebuah kehidupan sosial yang dalam kesehariannya tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tentu saja kita berharap bahwa interaksi ini terjalin dengan baik, harmonis. Salah satunya yang sedang kita antisipasi adalah bagaimana supaya ketika umat sedang beribadah, mengikuti perayaan Ekaristi, terutama hari-hari besar. Ataupun kemudian kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya mau tidak mau mengambil ruang-ruang yang sekiranya memang itu sebenarnya sedapat mungkin kita hindari untuk kita gunakan, misalnya parkir di bahu jalan. Kemudian juga memang kita sekarang terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu sehingga untuk selama ini masih teratasi dengan adanya kantong-kantong parkir di Buderan, di sekolah SD Pangotiluhur dan sebagainya. Tetapi akan lebih nyaman kalau kemudian itu ada pada sebuah lingkungan yang memang menjadi bagian dari kompleks gereja Santa Teresias Dayu. Maka kemudian salah satu prioritas yang kemudian pembangunan ini dimulai adalah yang pertama itu kemudian menyelesaikan lahan parkir ini. Tentu saja nanti bertahap pembangunannya, tetapi kalau kemudian sejauh mana nanti mungkin bisa dilihat progresnya sampai hari ini, dan itu juga sebagai bentuk perwujudan dari kepercayaan umat yang sudah diberikan kepada panitia. Sedapat mungkin kita memang kemudian panitia dibantu oleh banyak pihak bisa menjalankan proses pembangunan ini dengan baik. Awalnya kemarin di bulan Mei ya Pak ya, Mei 2024. Nah ini tadi nanti bisa dilihat sendiri progresnya. Nah ini yang dibangun itu bagian mana saja Bapak? Nah supaya nanti umat itu juga tahu gitu. Oh ternyata pembangunannya di sini gitu. Ya, untuk pembangunannya awal-awal ini adalah sebenarnya ada 3 tahap ya. 3 tahap, yaitu pembangunan sarana parkir. Kemudian pembangunan berikutnya adalah pasturan. Ya, pasturan untuk tempat tinggal Romo. Kemudian yang ketiga taman. Ya, saat ini untuk parkir itu akan dimulai dari sebelah selatan gereja itu, sebelah selatan gereja. Ya. Kemudian nanti akan istilahnya itu memberikan beteng atau apa istilahnya perlindungan untuk sungai itu ya, untuk sungai itu nanti ada membetengi sungai itu. Kemudian berikutnya adalah membuat sarana untuk keperluan umum, yaitu untuk tangga dari parkir menuju ke gereja. Lalu kemudian ada akses langsung. Ada akses dari parkiran sebelah barat itu, barat selatan itu langsung masuk ke arah ke gereja. Jadi tidak mesti harus berputar melalui timur, ke timur dulu, melalui TK baru ke utara, itu tidak. Tapi langsung kemudian naik, nanti ada tangga di situ yang akan ditempatkan, baru masuk ke sebelah ruang rapat itu ada, jadi di sebelah patung ataupun ruang doa untuk Bunda Maria itu di situ, itu ada yang namanya Lorong Teresia. Nah, Lorong Teresia, iya, Lorong Teresia itu nanti dari parkiran nanti umat akan lewat di Lorong Teresia itu, kemudian bisa langsung naik bisa masuk ke gereja. Jadi tidak usah melalui sisi timur. Dan di bawah tangga itu nanti ada sarana untuk toiletnya, di situ sudah ada semuanya, kita lengkapi untuk itu. Nah, untuk parkir ya kita berusaha untuk memberikan kenyamanan yang ya sebaik mungkin untuk umat, supaya
satu yang jelas untuk menampung kendaraan dari roda 4 ataupun roda 2. Tapi kalau untuk misa mingguan biasa itu saya yakin akan tercukupi semuanya. Tidak usah menuju ke di jalan gitu ya Mas ya. Tetapi kalau nanti misalnya saja untuk misa-misa raya, misa besar, Natal, Paskah ataupun hari raya tertentu, itu ya pasti itu umatnya akan banyak. Itu mesti akan menggunakan kantong parkir misalnya aja di SD, ada tambahan di Bruderan dan sebagainya di situ. Itu rencananya. Kemudian kita juga tetap memperhitungkan untuk yang sepuh-sepuh, kemudian yang berkebutuhan khusus ataupun difabel, itu nanti di depan gereja itu diberikan fasilitas untuk itu semuanya. Demikian Mas Andi. Mungkin Pak Wawan mau tambahkan? Salah satu yang menjadi perhatian dari tim teknis salah satunya adalah kebetulan kita ada di tepi sungai dan tanahnya memiliki kemiringan yang awalnya itu luar biasa ya. Jadi cukup ekstrim. Ya. Jadi kemarin dari tim teknis sudah mengupayakan sehingga nanti ke depannya ketika dibangun lahan parkir itu tentu saja selain dari sisi kenyamanan juga dari sisi keamanannya. Keamanan dalam hal posisi kendaraannya dan juga dari kontur tekstur dasarnya tentu saja itu sehingga harapannya nanti ke depan lahan parkir yang dibangun itu benar-benar tidak terlalu curam ya, bahkan kemudian sudah diantisipasi dengan sedemikian rupa sehingga nanti bisa umat itu ketika memarkir kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa nyaman. Yeah. Ya, dan saya tambahkan, Mas, tadi yang saya sebutkan itu ada tanggul yang dibangun itu memanjang dari utara ke selatan itu cukup besar tanggulnya, dan itulah yang menjadi dasar ataupun nanti kekuatan dari saat disampaikan oleh Mas Wawan tadi ini supaya perataan itu nanti betul-betul karena dekat dengan sungai, daerah aliran sungai itu tanggulnya itu pun juga diperkuat dengan baik juga. Ya itu. Ya, terima kasih Pak Ananta. Wah, menarik sekali. Nah, tentunya karena ini ya boleh kita bilang ini adalah sebuah proyek yang bukan kalau dibilang kecil ya nggak kecil, besar juga karena ya melihat sisi kebutuhan ya Pak. Nah, yang paling utama ini untuk kendala itu apa sih Pak dalam pembangunan ini? Kalau kendalanya ya berkaitan dengan pendanaannya Mas Wawan ya, dengan pendanaan itu. Pesan penting ini. Ya. Pendanaan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan untuk parkir saja itu sudah mencapai 700-an juta. Ya. Kemudian nanti setelah itu nanti ada pembangunan untuk pasturan itu sekitar hampir 600-an ya, sekitar 600-an juta. Kemudian nanti berikutnya adalah pembangunan taman. Taman itu ya supaya gereja itu juga tempat parkir itu tidak gersang dan sebagainya, pasturan juga nyaman di situ, lalu dengan biaya yang cukup besar pula, yaitu sekitar 400-an juta. Nah itulah yang menjadi kendala dana itu. Tapi kita mempunyai keyakinan bahwa umat itu, karena semua itu yang memulai itu kan umat yang berkehendak. Dan saya yakin bahwa umat itu berkehendak seperti itu juga digerakkan oleh Roh Kudus ya, mestinya seperti itu. Ingin sesuatu yang baik, nah itu ada gerakan dari Roh Kudus untuk menggerakkan umat membangun, ayo membangun. Ya itulah yang menjadi kendalanya. Ya, tapi kami punya keyakinan bahwa ini adalah proyek yang dikehendaki kita bersama. Ya kita akan melaksanakan bersama dan kita akan menyelesaikan bersama.
Allah yang memulai, Allah yang akan menyelesaikan itu semuanya. Menggenapi. Iya, menggenapinya. Pak Wawan. Ya, saya menambahkan terkait dengan prioritas kedua, yaitu pembangunan pasturan. Karena ini kan berkesinambungan nanti mulai dari tempat parkir, pasturan, kemudian taman. Berkaitan dengan pembangunan pasturan sendiri, sebenarnya itu juga menjadi perhatian dari kita semuanya, karena memang kita melihat dari pasturan yang sekarang kita miliki, meskipun awalnya itu baik pada waktunya, tetapi pada akhirnya saat ini kita pada akhirnya kita menyadari bahwa ada yang harus dilakukan perubahan terhadap pasturan ini. Perubahan itu ditujukan sebenarnya salah satu dan utamanya adalah kenyamanan bagi siapapun yang kemudian tinggal menempati di pasturan itu, dan tentu saja ini membutuhkan perhatian kita juga, karena bagaimanapun juga seperti untuk diketahui oleh kita semuanya bahwa sekali lagi letak pasturan kita itu kan relatif berada di bawah dan terlindung dengan pepohonan dan sebagainya. Sekarang ini memang situasinya cenderung boleh dikatakan lembab. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, maka banyak hal yang harus menjadi perhatian dari sisi kesehatannya, dari sisi pencahayaannya, dari itu kemudian akhirnya ini menjadi salah satu prioritas kedua, di mana kemudian siapapun sekali lagi yang kemudian memberikan pelayanan di paroki kita yang tercinta ini mendapatkan tempat yang layak belum tentu mewah gitu, tetapi kemudian memang pantas untuk kemudian bisa dibuat nyaman untuk istirahat setelah sekian lama, sekian waktu memberikan pelayanan kepada umat. Tentu saja membutuhkan waktu-waktu yang enak untuk istirahat, dan kita siapkan untuk tempat itu. Semoga ini nanti bisa terrealisasi dengan segera terwujud, dan itu pun pada akhirnya nanti siapa tahu nanti ada romo-romo tamu dan siapapun yang kemudian berkenan di Gereja Santa Teresa Dayu itu sehingga bermalam juga menikmati kenyamanan yang sama. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, semakin menarik ini. Nah, tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan dan juga Pak Ananta terkait dengan tadi gereja berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian ada umat yang berkehendak. Nah, sejauh ini apa saja cara untuk mengedukasi umat ya, supaya umat ini juga merasa bahwa ini menjadi bagian dari proyek bersama, yaitu dari umat dan untuk umat, begitu. Ya, sebelum kita melaksanakan ini semuanya, itu kan sudah ada pembentukan kepanitiaan ya Mas Andi ya. Pembentukan kepanitiaan itu kemudian ada paling tidak ada yaitu bidang yang membawai untuk sosialisasi selain dana, bidang dana, yaitu sosialisasi proyek lah, katakan seperti itu. Nah, maka sebelum ini dilaksanakan, maka ada sosialisasi paling tidak ke lingkungan-lingkungan. Ya, ke lingkungan disampaikan bahwa setelah pembangunan gereja, sekian tahun kita tunda terlebih dahulu, maka untuk selanjutnya sosialisasi untuk pembangunan sarana prasarana pendukung gereja. Lalu dibangun yaitu parkir, taman parkir, kemudian pasturan, kemudian taman gereja juga. Nah, pada waktu itu dibentuk tim sosialisasi ke umat, dan itu masing-masing tim itu datang ke 2-3 lingkungan ya Mas ya. Datang ke 2-3 lingkungan, kemudian melakukan sosialisasi. Inilah proyek ataupun inilah pekerjaan gereja yang akan segera kita lakukan. Kita menerima tanggapan dari umat secara keseluruhan yang hadir pada saat itu, dan hampir semuanya itu mendukung, dan kemudian umat itu memberikan ya support secara penuh untuk pembangunan gereja ini. Nah, ini lalu selanjutnya pada waktu kita akan memulai ini semuanya pun kita juga melakukan sosialisasi kepada warga sekitar
di gereja ini. Ya, itu kita lakukan sosialisasi. Pada waktu kita akan memulainya, boleh dikatakan diadakan kenduren ya. Kenduren ya. Lalu tirakatan pada waktu itu. Nah, lalu kita mengundang aparat-aparat Tripika juga dari Tripika di Sedayu ini, kemudian juga mengundang Pak Lurah, kemudian Pak Dukuh dan sebagainya, itu supaya mengetahui bahwa kita akan melanjutkan proyek ini semuanya. Jadi umat sudah tahu persis bahwa kita akan mulai mengadakan pembangunan. Bahkan sampai saat kita akan memulai pembangunan itu pun, kita juga memberitahukan kalau kita akan menggunakan alat berat yang barangkali akan mengganggu itu. Nah, itulah yang salah satu kita lakukan. Jadi sosialisasi ke masyarakat secara luas, kemudian aparat pemerintah, kemudian sosialisasi yang utama adalah ke lingkungan-lingkungan. Demikian Mas Andi yang menarik Mas ini karena saya sendiri terlibat dalam proses sosialisasi itu. Kita hadir datang di tengah-tengah umat dalam pertemuan apapun. Ada yang pas pertemuan lingkungan, ada yang pas doa, ada yang kemudian memang secara khusus menanggapi kehadiran dari panitia pembangunan tim ini. Dan yang menarik adalah seperti yang disampaikan Pak Ananta tadi bahwa sebagian besar umat memang kemudian mendukung, dan mendukung itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk nantinya tindak lanjutnya adalah dalam support dalam bentuk dana saja, tetapi kemudian ide-ide menarik yang kemudian realistis untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tim teknis itu pun mereka memberikan masukan. Artinya bahwa kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa panitia juga mendapatkan banyak masukan dari umat dalam hal ini, sehingga memang akhirnya ya inilah yang kemudian menjadi hajatan kita bersama, dan itu luar biasa karena sekali lagi hampir seluruh umat antusias, jangankan untuk kemudian proses pembangunan, ketika mau sosialis saja sudah mereka dengan senang hati rawuh kemudian memberikan dukungan kepada kita semua. Dan kadang-kadang sering muncul pertanyaan karena kita kemarin mulai di bulan Mei, sebelum bulan Mei pun sudah mulai mempertanyakan kapan ini dimulai pembangunan, kapan mulai dimulai. Ya tentu saja ini harapan bahwa umat pengen kemudian kita terjemahkan, sudah ditunggu hasilnya seperti apa, atau kira-kira nanti perwujudan dari rencana ini seperti apa. Itulah yang kemudian akan segera kita realisasi. Semoga kemurahan Tuhan hadir melalui umat, melalui para donatur, sehingga proses ini berjalan dengan baik, dan kita sudah nikmati sampai saat ini prosesnya luar biasa. Itu saja, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi memang antusiasme umat ini yang juga menjadi penyemangat tersendiri bagi tim pembangunan ya Bapak. Nah, kemudian untuk ini Pak, target sendiri kira-kira panitia atau ya semua yang terlibat ini menargetkan kapan pembangunan ini selesai? Kalau targetnya tadi saya sampaikan itu kan 3 tahap ya. 3 tahap. Kemudian ini tahap pertama adalah taman parkiran. Itu kan kita mulai Mei ya Mas ya. Mei itu selama 3 bulan, Mei, Juni, Juli. Juli diharapkan untuk parkir ini selesai. Tapi akan kita usahakan untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan pada bulan Juli ini, dilanjutkan untuk berikutnya untuk pasturan. Tapi kalau misalnya aja diberhentikan kan rasanya ya janganlah ya. Ya maka dukungan umat ini perlu sekali. Ya inilah. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau berhenti. Maka berikutnya Juli, Agustus, September ini harus dimulai untuk tahap kedua untuk pasturan. Itu pasturan. Kemudian untuk tamannya itu 2 bulan aja, yaitu September, Oktober. Ya, jadi ini terus berkesinambungan, tidak berhenti, seharusnya tidak berhenti. Ya. Lalu September, Oktober ini untuk tamannya. Nah, ini nanti juga akan dilanjutkan berikutnya. Jadi targetnya itu Mei sampai dengan Oktober ini proyek terselesaikan gitu. Nah, untuk
harapan sendiri Pak dengan pembangunan ini ya, tentunya kan pasti ada harapan ya, bagaimana nanti ke depan dan bagaimana nanti keterlibatan umat itu seperti apa. Nah, apa harapan dari tim pembangunan dengan pembangunan ini? Kami merasakan bahwa selama ini umat Santa Teresia Sedayu itu luar biasa ya. Semangat untuk membangunnya itu luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan dengan pembangunan gereja. Gereja Santa Teresia Sedayu ini sudah berdiri dengan kokoh dan baik. Ini semuanya karena spirit membangun dari umat di Santa Teresia Sedayu. Nah, umat di Santa Teresia Sedayu ini mempunyai kegiatan untuk pendanaan ya Mas ya. Pendanaan yaitu dengan istilahnya dana persembahan kasih. Setiap bulan yang sudah berkarya atau bekerja itu menyisihkan sebagian dananya, uangnya untuk persembahan kasih untuk pembangunan gereja ataupun pembangunan sarana prasarana gereja ini. Nah, itu tiap bulan ada seperti itu. Dan puji Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik, lancar. Setiap bulan sudah terkumpul dana itu dengan melalui persembahan kasih yang dikelola oleh lingkungan masing-masing itu. Dan selain itu nanti juga ada bentuk sumbangan-sumbangan secara spontan ya Mas ya, spontan dari pribadi itu memberikan sumbangan-sumbangan seperti itu. Nah, harapan kami ya kita tetap harus konsisten untuk memberikan apa yang terbaik untuk pembangunan ini sampai dengan terselesaikannya pembangunan ini. Ini ditambahkan Mas Wawan atau Mas Wawan. Sudah cukup sempurna apa yang disampaikan oleh Pak Ananta, tetapi sekali lagi saya menyampaikan tadi bahwa keterlibatan umat itu sangat luar biasa, dan mungkin juga umat bisa mengawal kami semua di kepanitiaan ini. Kalau kemudian umat berkenan untuk kemudian memberikan persembahan kasih, bisa kemudian dibantu dengan memonitor setiap rupiah yang masuk ke panitia, dan dari panitia juga sudah melaporkan itu, bisa dilihat secara berkala ada biasanya di pengumuman, dan juga umat bisa melihat itu semuanya, sehingga harapannya memang semua berjalan dengan baik seperti yang kita rencanakan, dan pada akhirnya memberikan manfaat untuk semuanya, dan akhirnya juga memberikan rasa syukur atas apa yang kemudian sudah kita capai bersama ini. Karena ini bukan hanya menjadi keinginan panitia, tapi sudah menjadi keinginan seluruh umat yang kita perlu untuk kemudian wujudkan itu. Itu Mas. Nah, tentunya selain harapan dan juga kemudian pelaksanaan pembangunan, lalu nanti setelah pembangunan ini selesai, tentunya kan tidak berhenti begitu saja. Nah, ini pesan apa yang akan disampaikan kepada seluruh umat? Ya. Sedikit saya menambahi tentang berkaitan dengan pendanaan tadi. Ya, puji Tuhan bahwa kita selain dari persembahan kasih tadi, juga umat yang tergerak, terus kemudian umat Sedayu yang ada di tempat lain itu juga memberikan dukungan penuh. Kemudian juga ada dari bahkan umat lain yang tidak sealiran ya, tidak seiman itu juga memberikan bantuan. Luar biasa sekali ya. Terus kemudian kita juga mengetuk hati pengusaha-pengusaha yang ada dimanapun juga, lalu kita menyampaikan proposal. Ya, puji Tuhan bahwa misalnya saja dari Kiai Barowi itu saja memberikan bantuan semen 30 sak, kemudian terakhir kemarin itu ada sumbangan dari 200 sak, seperti itu Mas. Jadi semua cara kita tempuh untuk mendapatkan, untuk membiayai itu semuanya. Nah, hal yang penting bagi kita semuanya bahwa
kita itu pinter nek bangun ya, pinter membangunnya. Satu hal yang seringkali terlupakan adalah kita itu pemeliharaannya, maintenance-nya. Iya. Kita ambil contoh saja ya. Kita membangun gereja dengan biaya yang 10 miliar itu aja bisa terwujud dengan baik. Tetapi sekarang kita pun juga berpikir bahwa untuk pembangunan gereja seperti ini bisa terwujud. Nah sekarang untuk pemeliharaannya, maintenance-nya itu menjadi besar juga, menjadi lebih besar. Nah maka ya kami ya berharap bahwa ayo yang sudah kita bangun bersama, yang sudah terbentuk, terwujud dengan baik ini, kita kelola, kita jaga, kita pelihara dengan baik. Contoh saja ya Mas Andi, bahwa masih kita melihat itu coret-coret di kursi, ada coretan di kursi, kemudian dengan tulisan-tulisan tertentu. Ada lagi reli untuk pagar di depan itu dipakai untuk encot-encotan itu ya. Akhirnya patah, ayunan. Terus kemudian rantai di depan yang mengelilingi Santa Teresia, patung Santa Teresia itu dipakai untuk ayunan juga. Bahkan tempat untuk jengkeng itu ya sampai lepas dan sebagainya. Ini kan karena ketidakmampuan kita untuk menjaga itu semuanya. Ya kalau kita bisa membangun, ya kita mestinya juga harus bisa menjaga. Kami berharap untuk seluruh umat, itu terutama juga anak-anak muda, kemudian anak-anak orang tua yang punya anak kecil, ya tidak layaklah misalnya saja pada waktu misa, kemudian membawa anaknya, lalu anaknya itu didudukkan di tempat untuk doa itu, kemudian lari-lari di kursi dan sebagainya seperti itu, atau tempat jengkeng itu dipakai untuk encot-encotan atau untuk tempat alas kaki itu. Nah inilah yang kita harapkan supaya kita itu juga pinter membangun tetapi juga pinter merawat dan menjaga. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak Wawan? Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa setelah pembangunan selesai ini terus apa yang mau diharapkan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ya kita semua mengupayakan untuk terbaiklah untuk kompleks gereja Santa Teresia Sedayu itu. Maka harapan kita semuanya bisa terlibat untuk memiliki rasa Andarbeni, ikut memiliki sehingga untuk hal-hal yang sekecil apapun kiranya bisa bermanfaat untuk merawat, untuk kemudian menjaga setiap yang kita miliki ini bisa digunakan, dimanfaatkan secara maksimal ya. Untuk hal-hal kecil saja, misalnya kita menemukan ada sampah, ya mari kita pungut sampah itu. Kalau kemudian ada tertulis di tempat untuk jengkeng, tidak untuk alas kaki dan sebagainya, ya mari kita jaga itu untuk hal yang kecil. Sehingga bukan hanya kemudian kebersihan, tetapi juga akhirnya apa yang kita miliki bisa memiliki masa manfaat yang lama. Dan pasti juga bermanfaat juga untuk semuanya. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Nah, tidak terasa, ini perbincangan kita semakin menarik. Dan mungkin nanti ketika umat atau pemirsa yang ingin bertanya lebih lanjut, kemudian barangkali juga ada pemirsa yang ingin berdonasi, menyisihkan berkat yang dimiliki untuk diberikan atau disumbangkan kepada tim pembangunan. Nah, nanti bisa didonasikan melalui panitia yang nanti nomor rekeningnya akan dicantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Ananta atas waktunya, atas perbincangan yang menarik malam ini. Semoga seluruh
tim yang terlibat ini diberikan kesehatan dan juga semangat ya, tetap semangat karena pekerjaan ini pekerjaan besar dan tentunya umat sangat berharap sekali bahwa bukan hanya untuk pengembangan fisik saja, dan tentunya pengembangan fisik ini nanti akan berkesinambungan juga dengan pengembangan sumber daya manusia kita yang ada, umat-umat kita. Nah, terima kasih atas perbincangan menarik ini, dan pemirsa sekalian, inilah perbincangan kita dengan tim pembangunan dari Gereja Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Sedayu. Ya, tentunya apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita selenggarakan itu harus dijaga dan harus dirawat. Selain itu juga kita harus memiliki rasa handar beni itu tadi, Pak ya. Rasa ikut memiliki, dan kita rawat bersama apa yang kita miliki supaya ke depan kita nyaman untuk beribadah, kemudian menggunakan segala fasilitas yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Komsos Paroki Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus Dayu berikutnya. Selamat malam dan berkah dalam. Sedayu penuh berkah, jadi berkat. Terima kasih.